Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku ingin bikin sedikit video yang kurang jelas sebenarnya dan tidak memiliki konsep dan arah tujuan ya. Ya sebenarnya semua videoku sih gitu ya, tapi ya dia udahlah teman-teman, beda yang nonton ya, beda pemaknaan atau pemahamannya ya. Jadi di video kali ini aku ingin sedikit ngebahas soal speaker yang magnetnya didobel teman-teman. Jadi di beberapa video yang lalu itu kan aku ada sebuah servisan speaker aktif gitu kan, yang dimana waktu aku ingin menginstalasi bagian speaker aktif, bagian dalamnya itu, bagian speakernya itu waktu aku buka speakernya itu kok speaker yang di bagian box yang speaker aktifnya ya, bukan yang saudaranya yang cuman speaker ya, ini yang ada potensionya itu speakernya itu ada dobelan magnet, jadi magnetnya itu didobel itu. Nah di situ aku menjelaskan ya seperti yang bisa teman-teman tonton di video itu ya, bahwa tujuannya itu tidak lain tidak bukan adalah memperkuat medan magnet yang dikandung oleh si speakernya itu sendiri. Maksudnya ini contoh ya, ini kan ada speaker, dia kan udah ada magnet. Nah ini ditambah supaya apa? Supaya medan magnetnya itu lebih kuat itu ya kan. Nah kalau ya speaker kayak gini ya kan, nah, magnetnya kan kecil, terus ditambah lagi biar gaya magnetnya atau gaya tarik magnetnya itu lebih kuat. Hanya saja kasus seperti ini, obrolan seperti ini itu tidak hanya di luar tidak hanya di negara kita aja teman-teman, di luar negeri pun ada. Aku pernah ngebaca ya soal ini ya. Jadi ada orang di bule-bule itu ya, itu ada yang beropini bahwa pemasangan double magnet seperti ini, magnet tambahan maksudnya, itu harusnya itu posisinya adalah tolak menolak teman-teman. Nah ini teman-teman perhatikan ya, ini tolak menolak, jadi dia nggak bisa ke tengah kayak gini. Nah kalau posisinya seperti ini, kata beliau Om Bule itu hanya sekedar menambah berat aja itu, maksudnya kayak ya tidak ada fungsinya gitu loh. Tapi kalau ketika dipasangkan kontra seperti ini atau tolak menolak seperti ini, baru dia ada fungsinya. Fungsinya itu ya itu tadi, menambah kekuatan medan magnetnya itu dengan tanda kutip ya, cara murah gitu ya, daripada yang ngebongkar speakernya terus magnetnya diganti kan dengan yang lebih tebel, lebih gede gitu kan, ya mendingan didobel. Intinya seperti itu yang aku tangkap di obrolan orang-orang bule itu teman-teman, yang pastinya bahasa Inggris ya yang pastinya bahasa Inggris, cuman ya setidaknya aku bisalah mengartikan. Intinya seperti itu, karena ada penggambaran penggambaran apa ya, bukan skema teman-teman ya, simulasi gitu kan, kayak kita ngegarap soal-soal pas kuliah pas sekolah dulu loh teman-teman, kan suka ada soal terus sebelahnya ada gambar gitu kan ya, kayak gitulah ya. Jadi banyak yang bilang itu seperti itu, harusnya pemasangannya itu kontra. Makanya di video itu aku bilangnya itu salah, karena posisi penambahannya itu dia nempel seperti ini ya, bukan kontra ya. Nah, teman-teman ngerti ya kata-kata kontra yang aku maksud. Kontra itu ini dia tolak menolak seperti ini teman-teman ya, ini tolak menolak ya. Kalau ini dia nyangkut ini tuh ya gitu. Cuman ngukurnya itu tadi teman-teman, ngukurnya atau hasil atau efeknya itu bukan di luar, tapi di tengah-tengahnya sini, di tengah-tengahnya atau tepatnya ya di area sepulnya itu tadi, medan magnetnya itu dia ada perubahan di situ, katanya seperti itu. Nah kalau yang menurut aku, yang aku pelajari dulu, kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau double magnet itu harusnya kontra gitu, dan kalau dihantam atau dipukul menggunakan
apa istilahnya, kalau memang ada apa namanya, ada dampak, ada keunggulan atau ada efek jika sebuah speaker di double magnetnya, kenapa pabrikan speaker tidak melakukan hal yang sama? Kan pasti ada pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Nah menurutku kalau aku lihat dari pabrikan-pabrikan yang cukup ternama ya, biasanya kalau misalnya ada gitu kan yang masih pakai magnet ferrit ya, itu ada yang 3 lapis ya kan, 4 lapis. Itu biasanya teman-teman ya, itu bukan ekstra magnet, bukan. Itu karena gini, kalau kita pakai magnet yang utuh dengan ukuran yang sama ya, magnet utuh bukan yang tumpuk-tumpuk seperti itu, jatuhnya adalah produksinya lebih mahal ya kan. Nah terus kenapa dia magnetnya harus dibikin segede itu, setebel itu? Biasanya ya, ini yang aku tahu loh ya, itu karena masalah posisi spool teman-teman. Itu biasanya buat bass, buat low lah. Karena menurut pemahamanku teman-teman, posisi pemasangan spool itu pengaruh teman-teman. Jadi kalau kita masangnya cukup dalam ya, cukup dalam, itu middle-nya nggak begitu terdengar, bisa tenggelam, bisa dikatakan tenggelam. Tapi bass atau low-nya itu dia lebih keluar. Itu kata guruku loh ya, guru yang ngajarin sound system dulu lah. Itu seperti itu. Jadi sampai sekarang teman-teman ya, sampai sekarang aku kalau disuruh pasangin spool gitu ya, terus speakernya ini kayaknya woofer gitu kan, terus aku lihat orangnya juga kayak bass head sekali gitu kan. Jadi apa, spool yang lama yang nggak tahu lah, mungkin putus atau gosong gitu, tak jadikan patokan teman-teman. Jadi di bagian lemnya itu tak jadikan patokan. Sama posisi pemasangan yang akan aku lakukan. Jadi posisinya nanti agak sedikit tak kasih agak ke dalam, dan hasilnya memang katanya sih, loh mas kok beda suaranya gitu loh, ini suaranya middle-nya lebih mendem gitu kan. Nah terus gimana mas? Ya gak apa-apa mas, enak gitu kan, karena ini memang tak tak pakai buat bass kayaknya gitu kan, dia pakai crossover gitulah, itu memang buat bass. Dan jadi ya suaranya agak beda tuh sama yang satunya gitu kan, karena dia kan punya 2 speaker yang satunya itu yang udah pernah aku spool dengan pemasangan yang seperti yang tak katakan itu, terus yang satunya itu masih ori dari pabrik, dan katanya suaranya itu bedanya itu low-nya itu dia lebih responsif dengan settingan ini dan itu yang sama ya, yang beda adalah posisi spoolnya aja loh, itu seperti itu katanya. Dan yang satunya itu middle-nya masih cukup terdengar, beda lagi dengan yang udah aku spool, aku pasangi spool baru loh ya, itu di bagian suara middle-nya itu katanya cenderung tenggelam, bahasa gampangnya tenggelam gitu ya, bahasa gampangnya ya, intinya agak sedikit teredam lah middle-nya. Tapi suka sih. Terus kata apa masnya itu ya, itu katanya nanti kapan-kapan bawa yang satunya gitu loh ya, apa tapi ya tak bilang kan normal gitu, ngapain di sepul gitu kan, sepul ulang ngapain kan, masih normal gitu kan. Jadi mending nunggu aja sampai rusak gitu kan, nunggu aja nanti entah koser atau koser itu maksudnya ketika ininya daunnya itu kita tekan-tekan itu ada kresek nah, gitu atau mungkin gosong atau apalah, baru di sepul lah. Kalau masih normal, masih bawaan pabrik kan eman ya teman-teman, dan harga jual kembalinya kan udah pasti beda tuh ya kan, mau speaker ternama atau enggak kan, kalau udah pernah disepul gitu kan ya, kecuali kalau nanti bilangnya sudah dikasih sepul balap lah, itu beda lagi tuh, nggak tahu lah itu nanti ya. Tapi kalau speakernya udah pernah disepul ulang gitu kan, terus masih ori pabriknya, itu kan biasanya kan beda ya setauku teman-teman ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi
Kalau yang di pabrikan itu yang tebel-tebel yang ditumpuk-tumpuk itu bukan ekstra magnet jatuhnya. Itu kayak menekan biaya produksi aja. Itu kalau aku pribadi ya. Ya karena spoolnya itu dia dipasangnya itu memang agak ke dalam. Itu. Ya buat woofer itulah atau apalah. Buat low pokoknya. Nah terus apakah produsen misalnya speaker aktif ya audio sistem gitulah, apakah melakukan hal yang sama menggunakan ekstra magnet gitu ya? Justru kalau yang benar-benar ukurannya gede aku belum pernah nemu ya teman-teman. Tapi kalau yang misalnya kayak speaker deck ya, tip deck maksudnya itu tip kotak gitu loh. Ya, mungkin Aiwa, Polytron atau Sony gitulah ya kan, atau mungkin tip kompo kapsul gitulah. Ya itu kan biasanya kan speakernya kan 3 atau 4 in gitu ya. Nah itu beberapa merek itu memang memberikan ekstra magnet teman-teman. Jadi di ekstra magnet gitu. Cuman aku nggak melihat sih, nggak melihat kayak apakah ini kualitasnya bener atau enggak, itu aku nggak lihat sih. nggak lihat karena intinya aku fokus sama yang diperintahkan oleh yang punya gitu. Intinya mau nambah ini atau radionya gerotok-gerotok atau ya nggak tahu lah. Itu kan banyak ya teman-teman keluh kesahnya, ada yang bilang mati ternyata cuma sikringnya karena masalah pergeseran selektor input tegangan. Karena memang tip-tip zaman dulu itu memang ada selektor tegangan ya. Jadi dia ada kayak main 110 atau 220 itu ada kayak gitu. Nah itu kalau gesernya keliru biasanya sikringnya putus teman-teman. Itu ya tinggal diganti sikring aja nyala lagi teman-teman ya. Nah jadi di video itu juga ada teman kita yang cukup kritis ya. Menurutku kritis itu bukan hal yang negatif ya, tapi berani melawan stigma yang sebenarnya sudah diimani oleh beberapa orang, tidak termasuk aku loh ya. Maksudnya kayak double magnet, ekstra magnet itu pasti menambah bass kayak gitu-gitu, aku nggak percaya ya teman-teman. Karena itu balik lagi ke ke speakernya sendiri. Kalau memang speakernya memang buat bass terus dikasih magnet yang lebih kuat mungkin ya ada perubahan teman-teman ya. Tapi kalau yang tadinya full range terus dikasih double magnet terus bilang bassnya tambah kuat gitu, nggak tau lah teman-teman, aku nggak kayak gitu, orangnya nggak gitu. Tapi ya itu sih cukup keren, teman-teman bisa lihat aja komentar di video short itu adalah fungsi dan tujuan apalah judulnya aku lupa teman-teman ya, beberapa di tahun yang lalu 2024 lah ya. Itu magnet tobrut lah ya, aku nyebutnya magnet tobrut karena memang magnetnya di double gitu kan. Dan ada beberapa konten yang lewat di berandaku itu aku cukup sering lihat kontennya beliau gitu kan. Kontennya tentang bikin sound system miniatur gitu pakai speaker 2 atau 3 in gitu kan. Itu mungkin mengikuti saran dan arahan dari para penontonnya, para pengikutnya itu untuk menambah magnet. Kira-kira itu worth it gak untuk dilakukan gitu, terus efeknya apa ke suara mungkin ya. Nah, tapi kalau di video sekarang ini kalau aku demonstrasikan secara suara agak kesulitan teman-teman, karena ya masalah kemarin ya ada beberapa video yang harus aku hapus, padahal menurutku pribadi video tersebut itu cukup berfaedah buat teman-teman tonton gitu kan. Cuman harus aku hapus gara-gara masalah lagu itu. Ya pikirku sih lagu-lagu ya lagu, maksudnya bukan lagu-lagu yang apa ya, yang berbayar gitu loh, enggak teman-teman. Lagu itu lagu-lagu yang sangat-sangat gampang dicari di YouTube gitu loh, maksudku ya. Tapi nggak tau lah, itu aturan dari YouTube ya kita kerjanya di YouTube ya mau gimana lagi teman-teman, harus patuh gitu kan, harus patuh apa kata mami gitu kan ya. Seperti itulah teman-teman.
ya. Dan ini ya, di speaker yang ada di sebelahku ini, kalau di posisiku sekarang aku menghadap mereka gitu ya, itu tidak ada yang aku double ya. Speakerku itu nggak ada yang aku double ya, karena buatku pribadi, kalau aku rasakan itu kekuatan magnet bawaannya itu juga udah kuat kok teman-teman. Ngapain di double gitu kan, ngapain di double kalau udah kuat gitu kan. Kayak mau nyolder kabelnya itu ya udah kayak berantem sama magnet gitu kan. Jadi karena soldernya itu ketarik sama magnet saking kuatnya gitu. Tapi ya nggak tau lah ya. Kalau soal suara misalnya, secara teknis iya ada dampaknya mungkin ya. Tapi kalau secara suara misalnya seperti yang dikatakan orang-orang biar lebih ngebas, lebih apa, enggak ya teman-teman ya. Itu karena itu balik lagi ke settingan aksesoris teman-teman dan juga jenis speaker teman-teman ya. Kalau woofer ya nggak tahu lagi ya kan. Kalau woofer misalnya 6 in woofer itu kan, terus ditambah magnet, itu dia ada dampaknya, misalnya bassnya lebih jelem gitu ya. Nah itu nggak tahu lagi teman-teman ya. Itu masalah opini masing-masing teman-teman. Kalau pendapatku ya seperti itu. Tujuannya adalah memperkuat medan magnet yang dikandung oleh si speaker gitu. Tapi polaritasnya harus benar, harus posisinya harus tolak menolak, bukan tarik menarik. Harus posisinya harus kontra gitu. Itu nanti ada sedikit lah, nggak tahu sebanyak apa menurut teman-teman dampaknya ya. Nah, seperti itu. Oke lah, mungkin segini aja video gabut kali ini. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar teman-teman ya. Dan ketemu lagi di lain video. Ini siang-siang gerah teman-teman. Suhunya 35 derajat kata jam digital yang ada di sebelahku itu.